Pertanian organik memang menjanjikan, tapi seperti jalan menuju kebaikan lainnya. Jalan dalam bertani secara organik tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang kerap membuat petani berpikir dua kali untuk beralih ke sistem ini. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, biaya awal yang lebih tinggi. Kenapa bisa lebih mahal? Karena banyak hal harus disiapkan di awal. Konversi lahan dari pertanian konvensional ke organik yang bisa butuh waktu hingga 2-3 tahun. Penyediaan pupuk organik berkualitas, pembuatan kompos, penanaman tanaman penutup tanah, dan pengendalian hama alami yang tidak instan. Solusinya, pemerintah dan lembaga bisa memberi subsidi konversi lahan. Petani bisa dilatih membuat pupuk organik sendiri dari limbah lokal untuk menekan biaya. Kolaborasi dengan koperasi atau komunitas organik bisa bantu menekan biaya awal lewat gotong royong. Kedua, produktivitas awal yang lebih rendah. Kenapa hasil panen awal bisa turun? Karena tanah yang sebelumnya dimanjakan dengan pupuk kimia butuh waktu untuk pulih dan membangun kesuburan alaminya kembali. Ini disebut masa transisi biologis. Solusinya, terapkan sistem rotasi tanaman dan tanaman penutup atau cover crop sejak awal untuk mempercepat pemulihan tanah. Gunakan varietas tanaman yang adaptif terhadap sistem organik. Lakukan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen. Ketiga, butuh pengetahuan dan keterampilan khusus. Pertanian organik itu ilmu. Tidak bisa hanya meniru. Kamu butuh pengetahuan tentang pupuk organik, teknik pengendalian hama alami seperti tanaman pengusir serangga, predator alami, pemahaman siklus tanah dan rotasi tanaman, serta keterampilan mencatat aktivitas pertanian untuk keperluan audit dan sertifikasi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa ikut pelatihan dari Dinas Pertanian, Lebar SM, atau komunitas pertanian organik. Manfaatkan platform daring dan buku panduan pertanian organik yang tersedia gratis. Bentuk kelompok tani organik sebagai tempat berbagi pengalaman dan belajar bareng. Keempat, sertifikasi organik yang tidak mudah. Sertifikasi organik itu penting karena dapat menjamin bahwa produk benar-benar organik, menambah nilai jual, membuka akses ke pasar ekspor. Tapi prosesnya bisa panjang dan mahal, apalagi untuk petani kecil. Kelima, akses pasar yang terbatas. Seringkali petani organik kesulitan menjual hasil panennya dengan harga pantas karena kurangnya akses ke pasar atau jaringan distribusi. Solusinya yaitu bangun kerjasama langsung dengan konsumen melalui pasar tani atau sistem CSA Community Supported Agriculture. Manfaatkan media sosial untuk promosi langsung ke konsumen. Gabung dalam koperasi distribusi organik yang membantu menjual ke pasar modern. Memang, pertanian organik punya tantangan, tapi semua tantangan itu bukan menjadi alasan untuk mundur, melainkan peluang untuk tumbuh maju dengan pengetahuan, komunitas, dan strategi yang tepat. Pertanian organik bisa menjadi masa depan pertanian yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.